Sorry, sorry. Perlu diulang apa di awal tadi? Nggak terikut ya tadi kayaknya, Pak. Diulang ya nggak apa-apa Pak, terserah saya mengikutin aja Pak. Oke, diulang ya. Kita anggap previous page dulu ya. Oke, kita mulai dari loginnya dulu deh. Jadi nanti setelah mendapatkan user ID dan password, teman-teman bisa ke webnya sertifikasiakurat.com, kemudian pada pilihan login, kemudian kita lakukan login, itu tombolnya ada di menu kanan paling atas, login, kemudian kita klik tombolnya, kemudian kita masukkan user ID dan password yang telah diberikan. Jika sudah, kita klik tombol login. Kemudian jika kita ingin melakukan tryout, jadi kita pilih soalnya yaitu tryout CAP Accurate Online PPN 11%. Jadi yang kita pilih adalah tryout CAP Accurate Online PPN 11%. Jika sudah, maka tampilannya akan ada muncul tryout CAP all PPN 11%. Kemudian di situ ada ketentuan yang harus kita perhatikan baik-baik, yaitu satu, dalam pengerjaan kasus menggunakan Accurate Online tidak bisa menggunakan Accurate versi desktop. Yang kedua, sebelum memulai ujian, silakan download data Excel yang akan digunakan dalam mengerjakan kasus ini. Silakan klik di sini untuk download data Excel tryout CAP Accurate Online. Jadi sebelum kita mencoba tryoutnya, pastikan kita klik di sini dulu untuk download data Excel, untuk import data-data master barang, master master COA, master vendor, master pelanggan, dan fixed asset. Yang ketiga, soal tryout CAP ini dapat dilakukan berulang kali sebagai bahan latihan sebelum mengikuti ujian CAP. Oke, setelah itu karena saya tadi sudah sempat mengisi, jadi kayak saya tinggal continue. Klik tombol continue the last preview. Nah, ini tadi untuk soal yang sudah kita isi, media apakah itu menggunakan browsernya apa, fitur apa pada tanda ini, apa fungsi kolom yang diberi tanda pada berikut ini, kemudian apa fungsi tombol dari tanda panah berikut ini untuk menghapus transaksi, jawabannya, manakah alamat web yang tepat untuk membuka Accurate Online, itu Accurate ID, metode persediaan manakah yang disupport oleh Accurate Online, itu Vivo dan Average, master data di bawah ini yang merupakan master data yang perlu disiapkan sebelum melakukan setup awal dengan menggunakan fitur import, kecuali adalah A, daftar syarat pembayaran. Pada saat mengimpor daftar akun, Accurate hanya mengerti beberapa kode tipe akun, salah satunya AREC. AREC merupakan kode tipe akun D, bidang usaha. Pada saat mengimpor daftar akun, Accurate hanya mengerti beberapa kode tipe akun, salah satunya X, 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 XPS ya. Merupakan kode tipe akun expand, C, beban. Agar master dapat terimport ke dalam Accurate, maka master data tersebut harus dalam format C, Microsoft Excel. Oke, setelah itu kita lanjut ke halaman selanjutnya untuk mengerjakan kasus di Accurate Online. Di sini adalah persiapan awal Accurate Online. Langkah satu, informasi perusahaannya adalah sebagai berikut. PT Unggul Utama sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penjualan karpet dan lampu hias. Perusahaan berdiri sejak tahun 2022. Semakin berkembangnya bisnis yang dijalankan, maka per 1 Januari 2023, manajemen memutuskan menggunakan Accurate Online untuk proses pencatatan akuntansi operasional perusahaan.
Anda sebagai accounting diminta untuk membantu proses setup awal database perusahaan di Accurate Online. Sebelum berpindah ke dalam sistem Accurate Online, Accurate Departemen telah menyiapkan beberapa daftar dan laporan yang dibutuhkan dalam file Excel. XLS untuk data persiapan awal antara lain A. Neraca per 31 Desember 2022, B. Daftar akun beserta saldo per 31 Desember 2022, C. Daftar pelanggan dan pemasok per 31 Desember 2022, D. Daftar persediaan per 31 Desember 2022, Daftar aset perusahaan per 31 Desember 2022. Berikut adalah data untuk membuat data perusahaan. Jadi kita diminta untuk membuat database baru terlebih dahulu dengan nama perusahaannya PT Unggul Utama, level distribusinya itu distribusi, bidang usahanya itu others atau lainnya, kemudian tanggal mulai cut-off-nya itu 31 Desember 2022 untuk metode persediaannya FIFO. Di sini juga ada petunjuknya, jadi kita perlu melakukan buat database perusahaan baru, klik lanjutkan, terus kemudian kita diminta untuk melengkapi data informasi perusahaan. Yang selanjutnya kita lakukan adalah kita ke Accurate ID dulu yang sebelumnya kita gunakan. Kemudian kita bisa klik tombol plus untuk data usahanya. Jadi kita buat data usaha baru lagi untuk soal kasus ini. Kemudian namanya adalah PT Unggul Semesta. PT Unggul Semesta. Jadi nama usahanya PT Unggul Semesta, bidang usahanya itu others atau lainnya. Bidang usahanya others atau lainnya. Kemudian selanjutnya kita create buat data usaha. Kita tunggu sampai database-nya terbuat. Nah, jika sudah untuk database-nya sudah berhasil kita buat atas nama data usahanya PT Unggul Semesta, kemudian kita klik lanjutkan. Kategori usahanya menurut informasi di soal tryout itu distribusi, berarti distributor. Kemudian tanggal mulai datanya pastikan pasti sesuai dengan soal yaitu 31 Desember 2022. Metode persediaan menggunakan FIFO. Jadi kategori usahanya itu distributor, tanggal mulai datanya 31 Desember 2022, untuk metode persediaannya adalah FIFO. Setelah itu kita klik tombol selanjutnya. Kemudian pada pilih layanan pembukuan, yang kita pilih adalah yang Accurate Online. Jika sudah, kita bisa klik selanjutnya. Kemudian pada yang ketiga, langkah ketiga, akun perusahaan. Eh, Pastikan kalau di sini centangannya kita uncentang. Jadi centang di sini apabila Anda ingin dibuatkan daftar akun perkiraan oleh Accurate secara otomatis, pastikan itu di uncentang. Jika sudah, kita klik tombol selesai. Jika sudah, bisa kita klik tombol selesai. Kita akan menunggu sampai database Accurate-nya terbentuk. Jika sudah, kita bisa klik lihat dulu kembali ke soal. Untuk langkah keduanya, akun perkiraan petunjuk. Di sini ada petunjuknya. Jika perusahaan Anda memiliki daftar akun perkiraan sendiri, maka Accurate Online tidak perlu membuatkan daftar akun perkiraan otomatis. Jika pernyataan centang di sini apabila Anda ingin dibuatkan daftar akun perkiraan oleh Accurate secara otomatis, jangan dicentang. Jadi di sini ada di bold, jangan dicentang. Kita sudah tadi jangan dicentang. Jika sudah, klik selesai. Selanjutnya kita bisa langsung ke next page-nya.
Kemudian kita diminta untuk melengkapi informasi perusahaan. Nama perusahaannya PT Unggul Utama, kemudian level distribusinya, distribusi, bidang usahanya, ada lainnya, tanggal cut off-nya 31 Desember 2022, periode akuntansinya Januari Desember sampai Desember. Jika sudah sampai sini, kita bisa ke menu perusahaan, preferensi perusahaan. Jadi kita ke menu preferensi, kita klik menu pengaturan, preferensi, kemudian di info perusahaannya kita lengkapi yang belum lengkap. Untuk teleponnya, kategori usaha, bidang usahanya sudah sama, sudah betul. Kita lengkapi yang belum lengkap saja, yaitu untuk telepon, kemudian untuk faksimil, kemudian untuk emailnya kita lengkapi. Jadi untuk teleponnya kita lengkapi 021-650-5151, faxnya 021-650-5152, emailnya itu untuk admin.unggulutama.com. Jika sudah, kita klik tombol alamat di sebelah info perusahaan, kemudian kita lengkapi alamatnya. Jalan Sunter Agung Barat 10. Jadi kita lengkapi alamatnya Jalan Sunter Agung Barat 10. Untuk kotanya DKI Jakarta. Kita tinggal cari nanti di sini DKI Jakarta. Untuk provinsinya otomatis diisikan oleh Akurat. Untuk negaranya juga otomatis diisikan oleh Akurat. Untuk kode posnya 14350. Untuk kode posnya 14350. Jadi untuk informasi perusahaannya kita sudah lengkapi PT Unggul Semesta dengan data-data yang sudah ada sesuai dengan informasi soal. Jika sudah, kita klik tombol simpan. Oke, baik, kita sudah berhasil melengkapi informasi data perusahaan. Selanjutnya, kita akan lanjut untuk soal kasus selanjutnya. Kita diminta untuk melengkapi fitur sesuai dengan kebijakan akusasi pada perusahaan Anda. Yang pertama, fitur dasar. Beberapa pelanggan dan pemasok masih menggunakan SGD dalam bertransaksi dengan perusahaan. Yang kedua, perusahaan adalah pengusaha kena pajak yang memungut dan membayar PPN. Yang ketiga, aset perusahaan diakui dalam pencatatan perusahaan. Di sini juga ada petunjuknya. Kita perlu melengkapi fitur dasarnya terlebih dahulu dengan cara klik menu pengaturan, preferensi fitur, kemudian kita langsung ke menu akuratnya saja. Kita ke pengaturan, preferensi, kemudian kita klik tombol fitur yang ada di bawah perusahaan. Kemudian di informasi soal kita diminta untuk melengkapi yang pertama multi mata uang karena beberapa pelanggan dan pasok masih menggunakan SGD. Jadi untuk fitur multi mata uang itu dipastikan dicentang. Yang kedua pajak juga dicentang karena perusahaan adalah pengusaha kena pajak yang memungut dan membayar PPN. Yang ketiga adalah pencatatan aset karena di informasi soal adalah di aset perusahaan diakui dalam pencatatan perusahaan. Jadi untuk fitur persetujuan atau approval dan anggaran dan target kita uncentang terlebih dahulu. Jadi yang kita centang cuma tiga yaitu multi mata uang. Yang pertama multi mata uang, yang kedua pajak, yang ketiga pencatatan aset. Jika sudah, kita bisa klik tombol simpan. Selanjutnya kita akan diminta untuk menambahkan mata uang.
tambahkan mata uang asing karena kita memiliki transaksi dengan vendor yang menggunakan mata uang asing. Yang di sini yang diinput adalah mata uangnya SGD. Jadi kita perlu menginput mata uang asingnya terlebih dahulu. Kita ke menu perusahaan, kemudian kita klik mata uang, kemudian untuk negaranya kita isikan SGD, Singapura dolar. Jika sudah, kita klik tombol simpan. Jika sudah berhasil disimpan, maka bisa di menulis kita bisa melihat bahwa di situ ada dua mata uang. Yang pertama adalah Indonesia rupiah, yang kedua Singapura dolar. Jadi tiap kali kita ingin menambahkan mata uang asing yang lain, kita cukup menambahkannya dari menu perusahaan mata uang. Jadi untuk menu mata uang ini mata uangnya pun bisa kita tambah sebanyak yang kita inginkan juga. Jika sudah kita close terlebih dahulu untuk menu mata uangnya. Kemudian di nomor 5 pajak pertambahan nilai, kita diminta untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut telah tersedia pajak pertambahan nilai dengan tarif 11%. Jadi kita diminta untuk memastikan kita ke menu perusahaan, kemudian kita ke menu pajak, kemudian kita klik daftar yang tombol hijau, kemudian pastikan kalau pajak pertambahan nilainya itu adalah 11%. Jika sudah, kita sudah memastikan bahwa pajak pertambahan nilai yang sudah dibuat oleh akun online adalah pajaknya persentasenya 11%. Jika sudah, kita close terlebih dahulu. Berarti pajaknya sudah 11%. Jika Jika nanti kalau misalnya untuk pajaknya berubah, sebenarnya kita bisa merubah di sini juga. Untuk tipe pajaknya misalnya pertambahan nilai, untuk persentasenya misalnya tahun 2025 nanti akan menjadi 12%. Kita bisa ganti persentasenya untuk akun penjualannya sesuai dengan di sini saja. PPN keluaran, PPN masukan juga nanti di sini. Tapi kita tidak perlu menambahkan karena sudah ada di sini untuk pajak pertambahannya yaitu 11%. Jika sudah, kita close atau tutup terlebih dahulu untuk menu pajaknya. Kemudian kita bisa lanjut ke next page-nya. Izin yang tadi diulangi Pak yang pajak. Pajak ya, Pak ya. Kita tidak Ya, eh, tadi. perusahaan, pajak, kita ke perusahaan, terus ke menu pajak. Oke. Nah, Ya, nah, pada dasarnya di sini kita tidak melakukan penambahan apa-apa karena untuk pajaknya hmm, sudah ada, Pak. Jika kita lihat di oke. menu list, nah ini sudah ada pajak pertambahan nilainya. Oke, oke. Oke, Pak. Kita tidak perlu menambahkan apa-apa karena pajak pertambahan Oke. nilai PPN 11%-nya sudah ada. Oke, Hmm. saatnya kita tutup untuk menu pajaknya. Selanjutnya adalah kita diminta untuk fitur lagi untuk menentukan fitur untuk PT Unggul Semesta ini. Jadi pada fitur penjualan nomor satu itu penawaran penjualan dibuat dan dikirimkan kepada pelanggan. Jadi perusahaan PT Unggul Semesta ini membuat juga penawaran penjualan yang dibuat dan dikirimkan kepada pelanggan. Yang kedua, perusahaan ini juga melakukan retur penjualan sebagai pengurang nilai piutang berlaku untuk barang yang rusak atau cacat. Yang ketiga, perusahaan menghitung dan membayar komisi salesman. Jadi, fitur komisi salesman-nya akan kita aktifkan nanti. Yang keempat, perusahaan mengirimkan barang melalui jasa pengiriman.
Jadi nanti kita aktifkan juga untuk fitur ini. Kemudian yang kelima, perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan. Jadi untuk di sini ada petunjuknya juga. Yang perlu kita lakukan adalah kita ke menu pengaturan, kemudian preferensi, kemudian kita klik menu fitur yang ada di bawah perusahaan, kemudian kita klik menu penjualan yang ada di sebelah perusahaan, kemudian yang perlu kita aktifkan tadi adalah satu, yang penawaran dan pesanan penjualan sudah betul diaktifkan. Yang kedua adalah retur penjualan. Yang ketiga tadi ada tenaga sales, tenaga penjual atau salesman. Yang keempat tadi ada jasa pengiriman. Yang kelima itu adalah syarat pembayaran. Jadi untuk penyesuaian harga atau diskon kita uncentang dan juga untuk konsinyasi barang kita uncentang terlebih dahulu. Jadi ada 5 yang kita aktifkan sesuai dengan informasi di soal, yaitu penawaran penjualan, yang kedua retur penjualan, yang ketiga tenaga penjual atau salesman, yang keempat jasa pengiriman, yang kelima syarat pembayaran. Jika sudah, kita bisa klik tombol simpan. Oke, kita sudah mengatur preferensi di menu penjualan. Selanjutnya, menurut informasi soal, kita akan melanjutkan harusnya ke fitur pembelian, ya, ke fitur pembelian. Jadi di bagian fitur pembelian, bagian accounting membuat PO atau purchase order kepada pemasok yang terpilih. Yang kedua, dalam proses pembelian barang, proses pengirimannya diproses oleh pihak lain atau forwarder. Jadi di sini nanti akan ada eh, proses pengiriman barang di mana pada saat kita mengirimkan barang, beban angkutnya langsung ditagihkan ke forwarder atau pemasok lain. Yang selanjutnya kita lakukan adalah kita ke menu pengaturan lagi, kemudian kita ke preferensi, kemudian kita ke menu fitur, kemudian kita pilih yang sekarang adalah pembelian, tabnya pembelian, karena tadi sudah penjualan, sudah kita ke tab pembelian. Kemudian pada fitur pesanan pembeliannya dicentang, untuk daftar harga pemasoknya tidak usah dicentang. Kemudian yang dicentang adalah biaya pembelian oleh pemasok lain. Itu dicentang. Jadi untuk fitur pembelian hanya dua yang dicentang, yaitu satu pesanan pembelian, yang kedua adalah biaya pembelian oleh pemasok lain. Jika sudah, kita bisa klik tombol simpan. Jadi misalnya jika kita ingin melengkapi fitur, apakah kita harus satu-satu kemudian kita klik simpan? Sebenarnya tidak juga. Jadi jika kita mau misalnya mau isi fitur penjualan, penawaran penjual sudah kita isi, kemudian kita langsung ke pembelian, kita pilih yang di mana fitur yang ini kita inginkan, kemudian kita pilih yang kepersediaan, kita pilih yang di mana kita inginkan, selanjutnya kita simpan itu boleh-boleh saja. Jadi tidak harus satu fitur misalnya penjualan kita simpan, satu fitur pembelian kita simpan, kalau selanjutnya persediaan kita simpan. Jadi ini karena saya mengikuti instruksi di soal, saya klik simpan terlebih dahulu. Ya, kita sudah sampai pada saat simpan pada preferensi. Kemudian yang selanjutnya kita melanjutkan ke soal selanjutnya, kita klik next page. Bagian persediaan. Satu, bagian gudang membuat permintaan barang atau barang yang ingin diajukan pembelian. Yang kedua, gudang yang dimiliki perusahaan ada dua, yaitu store dan belakang. Ketiga, perusahaan memiliki kegiatan memproduksi atau merakit barang. Jadi kita ingin melengkapi fitur di bagian persediaan. Oleh karena itu,
Kita ke bagian pengaturan, kemudian preferensi, kemudian kita ke bagian fitur kembali untuk kita lengkapi bagian persediaan. Jadi kita lengkapi untuk fitur bagian persediaan, di mana tadi menurut informasi soal ada permintaan barang, multi gudang, ada tiga, berarti permintaan barang dicentang, multi gudang dicentang, multi satuan barang tidak kita centang, nomor serial atau produksi tidak kita centang, untuk produksi sederhana kita centang, karena tadi menurut informasi soal perusahaan memiliki kegiatan memproduksi dan merakit barang. Jadi ada tiga fitur pada bagian persediaan yang kita centang, yaitu satu permintaan barang, yang kedua multi gudang, yang ketiga itu produksi sederhana. Jika sudah, kita bisa simpan terlebih dahulu untuk preferensi fitur persediaan. Kemudian kita selanjutnya menambahkan gudang. Oke, itu berarti soal selanjutnya. Oke, kita next page dulu karena kita sudah sampai pada simpan pada preferensi. Kita next page terlebih dahulu. Kita sampai pada persiapan data perusahaan untuk impor daftar Excel. Jadi daftar akunnya seperti ini. Tapi jadi kita tidak perlu import satu-satu. Kita biasa seperti yang kemarin kita pernah lakukan, kita akan melakukan impor atas file master akun perusahaan. Jadi yang selanjutnya kita lakukan adalah kita ke menu buku besar. Selanjutnya adalah akun perkiraan. Selanjutnya kita ke menu list yang berwarna hijau. Kemudian kita klik tombol import data. Kita klik tombol import data dari Excel. Kita pilih import dari Excel. Kemudian pada kita sudah sampai ke halaman impor akun perkiraan, unggah dan impor file. Kita pilih filenya terlebih dahulu. Ini untuk master akun dan master barang, master pelanggan, pemasok dan akun tetapnya tadi kita ambil pada saat soal di awal tadi pendahuluan. Pada saat pendahuluan kita download terlebih dahulu untuk file master barangnya supaya kita memiliki daftar akun, daftar barang, daftar pelanggan dan daftar pemasok serta aset tetap. Selanjutnya kita pilih yang daftar akun. Kita klik file unggahnya, kemudian kita klik tombol lanjutkan. Kemudian pada halaman konfirmasi impor data, pastikan bahwa kita centang untuk lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database. Supaya tidak terjadi error pada saat kita impor data akunnya. Jadi supaya tidak terjadi error pada saat kita impor data akunnya karena ada yang sudah sama. Selanjutnya kita klik lanjutkan. Jadi kita sedang dalam proses untuk melakukan impor akun perkiraan. Untuk impor akun perkiraannya kita berhasil, berarti 72 data berhasil diproses. Jika sudah, kita klik tutup untuk hasil impor datanya. Jika sudah, maka untuk akun perkiraannya bisa kita tutup terlebih dahulu. Berarti kita sudah berhasil untuk melakukan impor data akunnya. Selanjutnya, kita akan melakukan impor data yang lainnya. Kita ke next page-nya terlebih dahulu. Daftar barang yang selanjutnya kita perlu impor adalah daftar barang.
Untuk daftar barang, kita diminta untuk tambahkan kategori persediaan dan gudang terlebih dahulu sebelum melakukan import daftar barang dan jasa. Jadi pada kategori persediaan perlu kita tambahkan ada dua, yaitu karpet dan lampu hias. Pada gudang juga kita perlu menambahkan gudang store dan gudang belakang. Baik, yang selanjutnya kita lakukan adalah kita ke menu persediaan, kemudian kita ke menu kategori barang terlebih dahulu. Baris ketiga kolom pertama, kita ke kategori barang terlebih dahulu. Di situ kita perlu melengkapi kategori barang atau persediaannya, yaitu karpet. Yang pertama karpet, yang kedua itu lampu hias. Jadi kita lengkapi untuk kategori barangnya. Jadi kita memiliki tiga untuk kategori barangnya, yaitu karpet, lampu hias, dan umum. Umum itu default sudah bawaan dari akun online-nya. Jika sudah, kita bisa close untuk kategori barangnya. Kemudian kita lengkapi yang bagian gudangnya. Kita ke menu persediaan, kemudian kita ke menu gudang. Baris kedua, kolom kelima. Gudangnya tadi ada dua, yaitu gudang store dan gudang belakang. Jadi namanya gudang store dan gudang belakang. Jadi gudangnya kita memiliki gudang dua, tambahan dua gudang, yaitu tambahan gudang belakang, dua gudang store. Gudang utama ini juga sama bawaan dari Akuret Online-nya. Jadi tadi kita sudah menambahkan untuk gudang store dan gudang belakangnya. Jika sudah, kita bisa klik close, kita bisa close atau tutup untuk menu gudangnya. Selanjutnya, kita ingin mengimport file master barangnya. Biasanya kemarin kita bisa melalui persiapan data perusahaan, kemudian kita klik import. Sekarang saya coba melalui menu persediaan, barang dan jasa, kemudian kita klik listnya, kemudian kita klik menu import data. Kita pilih import dari Excel. Jadi kita mau melakukan import data file master barangnya. Kemudian kita pilih Excel-nya terlebih dahulu. Kita pilih Excel-nya. Kemudian kita pilih Excel-nya yaitu yang kedua, daftar barang. Kemudian kita klik tombol unggah. Jika sudah pada halaman pemetaan kolom data, kita langsung saja lanjutkan. Kemudian pada halaman konfirmasi import data, pastikan bahwa lakukan update data dan simpan saldo awal sebagai tambahan saldo baru. Jika sudah ada data yang sama pada database, pastikan dicentang. Oke, ini pastikan dicentang. Jika sudah, kita klik tombol lanjutkan. Maka akan ada proses untuk import datanya. Hasil datanya adalah 12 data berhasil diimport. Jadi kita berhasil import untuk 12 data berhasil diproses. Jika kita lihat di menu barang dan jasanya sudah muncul untuk persediaan yang kita miliki. Jika jika sebelumnya misalnya lupa nih untuk khususnya untuk impor barang dan jasa, jika sebelumnya misalnya kita lupa untuk centang update data, maka mau nggak mau semua data file master barang yang sempat kita impor itu kita harus hapus terlebih dahulu. Ini kita mesti hapus terlebih dahulu jika kita tidak melakukan centang. Karena jika kita tidak hapus nanti yang masuk akan double. Eh, jadi kuantitas itemnya itu akan double di sininya.
izin bertanya Pak. Iya, Kalau Pak. dihapus itu berarti semuanya gitu Pak. Iya, semuanya, Pak. Satu-satu berarti. Iya, betul, Oh, Pak. ya ini satu-satu. Oke. Satu-satu, Pak. Kalau misalnya ini, Pak ya, kalau Oke. misalnya lupa centang, Iya. yang tadi Oke. pada halaman yang update data tadi, Pak. Kalau Oke. kita update import ulang, maka di sininya akan makin bertambah, nggak balance-balance nantinya. Jadi Oke. Oke. pada barang dan jasanya nanti kuantitasnya akan banyak bertambah terus. Semakin kita import, semakin kita bertambah barangnya, Pak. Oke Pak. Jika sudah untuk import barang dan jasanya, kita kita tutup terlebih dahulu. Untuk barang dan jasanya kita juga bisa tutup terlebih dahulu. Kemudian kita lanjut untuk input next page-nya itu pelanggan. Ya, daftar pelanggan. Jadi kita diminta untuk melakukan import data. Untuk datanya itu data pelanggan, itu pelanggan umum. Ada pelanggan umum, ada namanya CV sumber cahaya, ada CV sumber cahaya juga, tapi beda ini mata uangnya ya. Yang satu IDR, yang satu SGD. Jadi CV sumber cahaya ini ada dua, mata uangnya. Ada CV sumber cahaya yang IDR, ada CV sumber cahaya yang SGD. Untuk yang ketiga adalah CV utama, yang keempat PT Makmur. Jadi untuk master pelanggan itu di Akurat Online itu dibedakan eh, per mata uangnya, tidak bisa dicampur. Makanya di sini ada dua kan mata uangnya. Jadi untuk file masternya ini nanti akan ada dua juga nanti. Nanti kita coba lihat ya. Pada saat kita melakukan hasil impor, setelah kita berhasil melakukan impor data pelanggannya. Jadi untuk perintahnya impor seluruh data dan saldo awal pelanggan dari file yang tersedia. Selanjutnya yang kita lakukan adalah di Accurate Online-nya kita coba dari menu yang berbeda kita ke menu penjualan, kemudian kita ke pelanggan, kemudian pada list yang berwarna hijaunya kita klik tombol yang import data, kemudian kita klik impor dari file Excel-nya. Kemudian pada halaman unggah dan import file, kita pilih datanya adalah yang ketiga, daftar pelanggan. Kemudian kita klik tombol unggahnya. Kemudian pada pemetaan kolom data, kita klik tombol lanjutkan. Pada halaman konfirmasi import data, kita pastikan lakukan update data dan simpan saldo awalnya kita pastikan dicentang. Kemudian selanjutnya kita klik tombol lanjutkan. Jadi pastikan pada halaman import data itu lakukan update data dan simpan saldo awal sebagai tambahan saldo baru. Jika sudah ada yang sama pada database itu dicentang, kemudian kita klik tombol lanjutkan. Kemudian kita untuk halaman import Input tanggalnya, input input pelanggan tadi gimana Pak? Izin input pelanggan. oh pelanggan ya. Biasanya kemarin Ya. kan kita dari sini Pak, persiapan data perusahaan, pelanggan, import data ya. Tadi saya melalui Hmm. menu penjualan, Oke. kemudian kita klik menu pelanggan, Oh, kita klik menu oke. pelanggan, nanti muncul kayak gini, terus kita ke halaman import datanya, kemudian kita klik Oke, import Pak. dari Excel. Ya. Import dari Excel, nanti halamannya muncul seperti kalau kita import file master vendor atau pemasok.
Jika sudah, import Ya, pelanggannya bisa kita tutup. Nah, di sini akan ada 4. Di sini CV sumber saya, cahaya bisa kita lihat saldonya itu ada 2 di sini. Saldo yang IDR dan saldo yang SGD. SGD. oh ya, Saldonya itu kan tadi pas kita mau import tadi datanya memang ada 2. Datanya yang IDR dan SGD. Jadi untuk CV sumber saya ini di Accurate itu memang untuk pemasok dan pelanggan itu dibedakan juga, yang dibedakan itu ya ini mata uangnya tidak dicampur. Karena kalau dicampur akan riskan ya, akan riskan. Untuk ini untuk memudahkan juga kita melihatnya nanti. Selanjutnya kita bisa tutup untuk menu pelanggannya. Selanjutnya kita akan next page terlebih dahulu. Kemudian kita akan masuk ke daftar pemasok. Nah, daftar pemasok di sini ada informasinya, daftar pemasok umum PT Indah Jaya, PT Jaya, CV Sejahtera, dan Future Lex Ltd. Jadi CV Sejahtera juga ada punya 2 mata uangnya, IDR dan SGD. Sedangkan untuk Future Lex Ltd itu cuma ada 1 mata uangnya SGD. Nanti kita lihat hasil importnya. Kalau CV Sejahtera itu berarti ada 2 mata uangnya, rupiah dan SGD. Dan kalau Furere Like Ltd ini cuma ada 1 untuk mata uangnya SGD. Apakah setiap eh, pelanggan atau pemasok itu wajib mempunyai mata uang IDR? Ya tidak juga. Ya pelanggan dan pemasok itu tidak wajib harus memiliki mata uangnya IDR. Jadi contoh seperti pemasok yang Fury Relax ini, mata uangnya itu hanya 1, yaitu SGD. Selanjutnya kita coba import untuk pemasoknya. Kita coba dari menu pembelian, kemudian kita klik tombol pemasok. Kita ke menu pembelian, kemudian kita ke menu pemasok, kemudian kita ke menu list yang berwarna hijau. Kemudian kita klik import data. Kita pilih yang import data dari Excel. Kemudian kita pilih file Excel-nya. Ya, kita pilih file Excel-nya itu yang keempat, daftar pemasok. Kemudian kita klik tombol unggahnya. Kemudian pada halaman pemetaan kolom data kita langsung saja klik tombol lanjutkan. Kemudian pada halaman konfirmasi import data, kita pastikan selalu dicentang, lakukan update datanya, kemudian kita bisa klik tombol lanjutkan. Jika sudah akan muncul hasil import datanya, 6 data berhasil diproses. Jika sudah, kita bisa tutup untuk impor pemasoknya. Nah, di sini pada halaman pemasoknya untuk CV Sejahteranya juga ada 2 saldonya, mata uang IDR dan mata uang SGD. Kalau Firulek-nya cuma ada 1, saldonya mata uangnya SGD saja, SGD-nya sebesar 125 SGD. Jika sudah, kita bisa close tombol pemasoknya, kita bisa tutup. Selanjutnya, kita akan import fixed asset atau aset tetap. Untuk aset tetap, yang pertama kali yang kita harus
pastikan lakukan adalah untuk kategori asetnya kita pastikan sudah ada terlebih dahulu. Jadi untuk kategori aset tetapnya itu ada tanah, gedung, dan peralatan. Kita perlu input terlebih dahulu kategori aset tetap ini terlebih dahulu ke menu. Jadi kita ke menu aset tetap, kemudian kita ke kategori aset terlebih dahulu. Jadi dari menu aset tetap kita ke kategori aset. Kemudian untuk namanya kita isikan itu ada tiga, berarti tanah. Yang kedua itu gedung. Yang ketiga itu peralatan. Jadi pastikan tidak typo untuk penulisannya karena jika typo maka akan ada error pada saat kita impor data aset tetapnya. Jadi untuk kategori asetnya ada tiga yaitu gedung, peralatan, dan tanah. Jika kita sudah tambahkan kategori asetnya, kita bisa tutup atau close terlebih dahulu untuk menu kategori asetnya. Kemudian kita ke menu aset tetap. Kemudian kita klik aset tetapnya kembali. Kita klik menu aset tetap. Kemudian kita pilih list tombol yang berwarna hijau. Kemudian kita pilih import data. Kita pilih import data. Kemudian import data dari Excel. Pada halaman unggah dan import file, kita pilih file yang ingin kita unggah, yaitu yang kelima, daftar aset tetap. Jika sudah, kita klik tombol unggah. Untuk halaman sampai halaman penataan kolom data, kita bisa klik tombol lanjutkan. Kemudian pada halaman konfirmasi import data, tidak ada centangan itu lagi untuk update data. Jadi kita langsung saja klik tombol lanjutkan. Kita akan tunggu untuk proses impor datanya. Untuk proses impor data ini tergantung nanti berapa banyak ya, berapa banyak file yang data entah itu data barang, daftar akun atau pemasok atau aset tetap yang kita miliki. Jadi semakin banyak eh, file semakin banyak file yang kita import ya semakin akan menunggu juga waktu waktu yang diperlukan untuk melakukan import data itu perlu agak lebih lama juga. Kita sudah berhasil untuk mengimpor 4 data aset tetap. Jika sudah, kita silakan klik tutup saja terlebih dahulu untuk impor aset tetapnya. Jika kita lihat di aset tetapnya, daftarnya sudah ada muncul 4. Asetnya komputer, aset Samsung, ruko, kemudian ini nama asetnya Jalan Sultan Agung Barat nomor 10, gedung harusnya ya, atau tanah. Ini harusnya tanah. Jika kita klik, nih, akun asetnya tanah. Untuk khusus untuk tanah memang tidak ada disusutkan, tidak terdifferensiasi untuk metode penyusutannya, untuk khusus untuk tanah. Jika sudah, selanjutnya kita lanjutkan. Kita perlu proses akhir bulan atau period end. Kita sampai pada halaman untuk proses akhir bulan atau period end. Setelah tahapan impor data persiapan awal perusahaan di Accurate Online selesai, beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum memulai pencatatan transaksi periode Januari 2023 adalah kita perlu melakukan proses akhir bulan. Jadi setiap kali kita melakukan selesai impor data akun, pelanggan, pemasok, aset tetap, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah eh, proses akhir bulan. Proses akhir bulan ini khususnya jika kita memiliki
aset tetap ya. Kalau kita memiliki aset tetap dan kalau kita mau menghitung laba rugi selisih kursnya. Jika misalnya kita tidak di pencatatan keuangan kita atau pencatatan perusahaan kita tidak memiliki aset tetap dan tidak ada transaksi mata uang asing, maka sebenarnya proses akhir bulan ini bisa boleh dikatakan tidak perlu dilakukan jika tidak ada aset tetapnya atau menggunakan mata uang asing untuk menghitung laba rugi selisih kursnya. Jadi karena contoh soal ini kita memiliki aset tetap dan ada transaksi mata uang asingnya, maka kita perlu melakukan proses akhir bulan. Yang selanjutnya kita lakukan adalah kita ke menu perusahaan, kemudian kita ke menu proses akhir bulan. Kita ke menu proses akhir bulan, kita pilih bulannya terlebih dahulu, bulan Desember, pastikan tahunnya itu 2022. Jangan salah untuk tahunnya 2022 untuk kurs dolar Singapurnya sama 9.800 jadi tidak perlu kita ganti. Kalau kita mau ganti kita bisa klik Singapura dolarnya kemudian kita klik nilai rubah nilai tukarnya. Tapi karena informasi kursnya sama jadi tidak ada yang perlu diganti. Jika sudah kita bisa klik tombol simpan. Oke, kita sudah melakukan proses akhir bulan. Selanjutnya adalah kita mau melihat saldo neracanya. Baik, kita ke menu daftar laporan, kemudian kita ke daftar laporan kembali, kemudian kita pilih tab keuangan, kemudian kita pilih neraca indeks kontrol, kita pilih neraca indeks kontrol, pertanggalnya kita ganti menjadi 31 Januari 31 Desember 2022. Kita ganti menjadi 31 Desember 2022. Setelah itu kita klik tombol tampilkan. Jika sudah, untuk tampilan neraca harusnya sama. Jumlah asetnya, total asetnya 1.709.327 ya sama 1.709.327.000. Untuk jumlah liabilities dan ekuitasnya juga sama 1.709.327 1.709.327. Berarti kita sudah untuk neraca per tanggal 31 Desember 2022-nya sudah sama. Untuk Pak Ali sama Kak Kenli, Niklaus sama kan ya? Sama, Pak. Sudah sama Sama, ya? Pak. Sama, Sama, Pak. sama. Oke. Jadi untuk import data harusnya tidak masalah kecuali misalnya tadi ada masalah pada saat ya seperti saya informasi tadi di awal kalau misalnya tadi kita tidak klik eh, update datanya. Nah, bisa jadi ada error pada saat import datanya. Kalau jika sudah ada error, kita perlu import ulang lagi. Khusus untuk yang barang itu pastikan eh, data barangnya dihapus terlebih dahulu untuk hasil import sebelumnya. Karena kalau kita import ulang kembali, maka neracanya pasti nggak cocok nantinya dengan yang ada di soal. Jika sudah, kita akan lanjut ke transaksi, input transaksi. Kita next page terlebih dahulu. Jadi untuk ujiannya lebih kurang akan seperti ini ya Pak ya.
Pak Ali ya, Pak Ali, Niklaus Candy nanti Iya, untuk Pak. ujiannya sendiri akan lebih kurang adalah seperti ini. Kita diminta nanti untuk mengisi, menjawab pilihan ganda, kemudian kita juga nanti mengisi di Accurate Online. Kita perlu input di database Accurate Online-nya, kemudian nanti ada kuis juga, dia ada kuis juga, misalnya berapa jumlah hutang pada tanggal 10 Januari 2023 yang perlu kita isikan. Nanti juga ada kuisnya juga, misalnya pada saat berapa jumlah piutang pada tanggal 10 Januari 2023, misalnya. Untuk durasi ujiannya sendiri itu maksimal 4 jam. Kalau misalnya bisa selesai sebelum 4 jam ya lebih bagus, lebih baik lagi. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya waktu ujian kan durasinya 4 jam tapi tidak harus diselesaikan dalam waktu 4 jam. Kalau bisa lebih cepat ya lebih bagus lagi. Itu durasinya di timer, Pak. Dari suratnya atau gimana, Pak? Iya Pak, nanti kalau misalnya Nah, berjalan untuk ujiannya itu, maka setelah 4 jam mm-mm. akan di lock gitu ya Pak Ini. ya. Oke. Begitu Pak. Jadi nggak bisa ngerjain lagi lah istilahnya. Iya, oke. Begitu. Itu jamnya terserah kita berarti, Pak ya, bebas itu, Pak. Apa Pak? Maaf. Harinya jam, dan jamnya bebas, Pak ya. Nanti hari jamnya itu sebenarnya berdasarkan Hmm. request Pak ya. Tanggal berapa. Nanti tanggal berapa ujiannya, jam berapa ujiannya Hmm. gitu. Nah, Oke. nanti setelah itu Hmm. nanti kita tentukan misalnya ujiannya itu besok misalnya hari Sabtu. Hari Sabtu pun cuma sampai Hmm. siang bisanya ya. Karena di kami juga Iya. hanya bisa sampai siang. Eh, Jika sudah, Hmm. maka ya berarti besok siang di set jam berapa? Misalnya jam 9 sampai 10, 11, 12 sampai jam 1 untuk jam ujiannya. Jika sudah lewat dari situ ya sudah, nanti akan Oke. kekunci untuk ujiannya. Oke, oke, Pak. Tapi kalau untuk tryout bisa bisa dicoba berulang kali, Pak. Jadi Hmm. misalnya Bapak sempatnya sampai sini dulu nih, ya udah nih, nanti saya baru Hmm. lanjutkan. Nanti misalnya Hmm. saya ada kerjaan dulu nih, oh ya udah deh, saya sampai sini dulu deh, misalnya nanti baru saya lanjutin lagi. Ya nggak apa-apa Pak kalau tryout Pak. Oh, Jadi oke, Pak. kalau tryout lebih fleksibel. Kita Hmm. kerjakan sampai yang di sini saja dulu, baru kita misalnya lanjutkan sejam lagi atau 2 jam lagi atau keesokan harinya, ya itu nggak apa-apa Pak. Oke, kalau gitu selanjutnya kita coba lanjut untuk input transaksi. Kita klik next page-nya terlebih dahulu. Berarti tanda-tanda yang kotak kecil-kecil itu berarti kita yang sudah mengerjakan, Pak ya. Iya, Yang ya itu. Ya, eh, oh. ini kita sudah Ya. hasilnya kita sudah next page kan. Tadi next page itu berarti kan kita Ya. sudah lihat dan anggapannya sudah mengerjakan lah ya Pak ya. Nah, kalau Oke. kalau untuk angka ini kan yang kita pilihan ganda ya Pak ya. Iya. Biasanya. Nah, yang untuk tanggal 11 ini juga kuis juga tapi bukan pilihan ganda isinya kita mesti input. Kita bisa lihat di sini. Nah, Hmm. misalnya berapa sisa uang di Bank Mandiri perusahaan setelah adanya transaksi ini per tanggal 10 Januari. Kita isi nanti nominalnya berapa gitu. Kalau misalnya lihat di sini yang 12 berapa nilai utang usaha IDR perusahaan setelah ada transaksinya ini per tanggal 12 Januari. Kita isi di sini. Jadi kita kembali lagi ke sini. Ke sini. Hmm, Iya. benar kan ya? Oke.
Kita ke contoh kasus nomor satu. Jadi kita transaksi bulan Januari 2023. Tanggal 2 Januari 2023, bagian gudang mengajukan permintaan barang kepada bagian pembelian dengan detail sebagai berikut. Nama barangnya lampu hias Deluxe 10, kuantitinya 10 piece, tanggal dimintanya 3 Januari 2023. Yang kedua lampu hias gantung 20 piece, tanggal dimintanya 3 Januari 2023. Yang ketiga itu lampu hias LED, sebanyak 10 piece, tanggal yang diminta itu tanggal 3 Januari 2023. Selanjutnya, ini Ini ada kata kuncinya bagian gudang mengajukan permintaan barang. Berarti juga ada kata kuncinya bagian gudang mengajukan permintaan barang. Berarti itu kita ke menu, kita tutup daftar laporan. Kita ke menu persediaan, kemudian kita klik permintaan barang, menu permintaan barang. Kemudian tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 2 Januari 2023. Tipe permintaan barangnya tidak kita ganti, sudah sesuai, yaitu kita bagian gudang ingin request beli barang. Selanjutnya adalah untuk itemnya lampu hias deluxe, deluxe. Lampu hias deluxe sebanyak 10 piece. Tanggal dimintanya kita ganti menjadi tanggal 3 Januari 2023. Jadi barang yang pertama yang diminta oleh bagian gudang yaitu lampu hias deluxe. Tanggal yang dimintanya tinggal 3 Januari 2023. Selanjutnya kita bisa klik tombol lanjut. Selanjutnya adalah lampu hias gantung. Lampu hias gantung tanggal dimintanya kita ganti menjadi tanggal 3 Januari 2023. Kuantitas yang diminta bagian gudang adalah 20 piece. Jadi kuantitasnya kita ganti menjadi 20 piece. Lampu hias gantung, permintaannya adalah 20 piece. Kemudian kita klik tombol lanjut. Selanjutnya adalah kita yang diminta barang selanjutnya adalah lampu hias LED. LED. Lampu hias LED. Kuantitasnya sebanyak 10 piece juga. Tanggal dimintanya kita ganti menjadi tanggal 3 Januari 2023. Barang yang diminta lampu hias LED, kuantitasnya 10 piece. Jika sudah, kita bisa klik tombol simpan. Kita klik keterangannya dulu deh, kita isi. Permintaan. Sudah 23. Jadi untuk keterangannya bisa kita isikan. Permintaan beli barang dari gudang tanggal 2 Januari 2023. Jika sudah, kita bisa klik tombol simpan. Ya, untuk menu permintaan barangnya bisa kita close atau tutup terlebih dahulu. Kemudian kita lanjut ke next page-nya untuk soal selanjutnya. Tanggal 3 Januari 2023. Perusahaan membuat PO atas permintaan barang dari bagian gudang kepada CV Sejahtera dan PT Jaya dengan detail sebagai berikut. Pemesanan kepada CV Sejahtera itu hanya lampu hias gantung sebanyak 20 piece untuk harganya itu 95.000. Kemudian pemesanan yang kedua itu kepada PT Jaya yang dipesan itu lampu hias deluxe 10 piece harganya 77.000.
Yang ketiga, lampu hias LED sebanyak 10 piece juga, harganya 88.000. Tanggal yang diharapkan dapat diterima adalah tanggal 4 Januari 2023. Kemudian kita diminta untuk lengkapi alamat sesuai dengan alamat perusahaan. Jadi, eh, atas permintaan dari gudang, perusahaan membuat PO. Kemudian membuat PO kepada dua PT tersebut, yaitu CV Sejahtera dan PT Jaya. Jadi kita selanjutnya yang kita lakukan adalah kita membuat PO ke CV Sejahtera terlebih dahulu. Selanjutnya adalah kita melakukan kita ke menu pembelian, kemudian kita ke menu pesanan pembelian, kemudian kita cari atau pilih pemasoknya CV Sejahtera. CV Sejahtera tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 3 Januari 2023. Untuk barangnya adalah lampu hias eh sorry sorry sorry. Selanjutnya kita klik tombol ambil. Kita klik tombol ambil, ambil dari permintaan. Karena tadi sudah ada permintaan dari gudang, jadi kita klik tombol ambil dari permintaan. Kemudian kita cari permintaannya, kita pilih permintaannya. Kemudian kita pilih barangnya untuk CV Sejahtera ini yang dipesan ke CV Sejahtera ini cuma ada satu barang, yaitu lampu hias gantung. Ya benar, lampu hias gantung. Jika sudah, kita pilih barangnya lampu hias pesanan dari gudang tadi, lampu hias gantung. Kemudian kita klik tombol lanjut. Jika sudah, kita klik lampu hias gantungnya, kita isi harganya terlebih dahulu, yaitu sebesar 95.000. Jadi, kita melakukan pemesanan kepada CV Sejahtera atas nama barangnya itu lampu hias gantung sebanyak 20 piece. Per piece-nya itu 95.000. Jika sudah, kita bisa klik tombol lanjut. Jika sudah, kita klik tombol info lainnya, kemudian alamat kirimnya kita pilih Jalan Sunter Agung Barat nomor 10. Kemudian untuk keterangannya sudah otomatis diisi karena kita ambil dari permintaan gudang. Kemudian untuk tanggal pengirimannya kita bisa ganti menjadi tanggal 4 Januari 2023. Untuk info pengirimannya menggunakan apa, belum ada infonya tadi menurut soal, kita bisa kosongkan saja terlebih dahulu. Jika sudah, kita bisa klik tombol simpan untuk CV Sejahtera. Selanjutnya, kita mau input PO atau pesanan pembelian yang kedua atas nama PT Jaya. Kita cari vendornya PT Jaya. Tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 3 Januari 2023. Kemudian kita klik tombol ambil. Kemudian kita klik tombol permintaan. Kemudian kita search, klik tombol cari. Kemudian kita pilih permintaan dari gudangnya. Akan muncul ada dua, sisa dua. Karena sebelumnya tadi untuk satu barangnya lampu hias gantung sudah kita pesan melalui CV sebelumnya, melalui CV Sejahtera. Sisa dua yang belum kita pesan, saja kita pesan melalui PT Jaya untuk lampu hias deluxe dan lampu hias LED. Selanjutnya kita bisa klik tombol lanjut. Kemudian untuk selanjutnya kita isikan harganya terlebih dahulu. Harga hias lampu hias deluxe adalah 77.000.
Jadi harga untuk lampu hias deluxe-nya adalah 77.000. Kemudian kita klik lanjut. Kemudian untuk lampu hias LED-nya harganya adalah 88.000. Untuk lampu hias LED-nya 88.000. Selanjutnya kita klik tombol lanjut. Selanjutnya adalah kita ke tab info lainnya. Kemudian alamat kirimnya kita isikan terlebih dahulu. Karena jika kita tidak isikan alamat kirimnya, nanti pada saat kita simpan transaksi ini akan muncul error, kita diminta untuk mengisikan alamat kirimnya nanti. Kemudian untuk tanggal pengirimannya kita ganti menjadi 4 Januari 2023. Jika sudah, kita bisa klik tombol simpan. Berarti kita sudah melakukan pesanan pembelian atas PT Sejahtera, CV Sejahtera dan PT Jaya. Untuk statusnya masih menunggu diproses. Jadi untuk menu pesanan pembeliannya bisa kita close terlebih atau tutup terlebih dahulu. Kita akan lanjut untuk soal selanjutnya. Kita akan lanjut untuk soal tanggal 4 Januari 2023. Tanggal 4 Januari 2023, perusahaan menerima barang yang dipesan dari CV Sejahtera pada tanggal 3 Januari 2023. Barang yang dikirimkan adalah sebagai berikut. Lampu hias gantung sebanyak 20 piece. Di sini ada infonya untuk nomor surat jalannya itu 9095. Pengirimannya dilakukan dengan menggunakan mobil box. Barang dimasukkan ke gudang store. Jadi setelah kita melakukan pesanan kepada CV Sejahtera, setelah kita membuat PO pada CV Sejahtera, besoknya tanggal 4 Januari 2023, CV Sejahtera sudah langsung mengirimkan barangnya kepada kita. Jadi yang selanjutnya kita lakukan adalah kita ke menu pembelian, kemudian kita pilih yang penerimaan barang, kita pilih penerimaan barang, kemudian kita pilih pemasoknya tadi, CV Sejahtera. Kemudian tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 4 Januari 2023. Kemudian untuk nomor terimanya kita isikan tadi nomor surat jalannya 9095. Kemudian kita klik tombol ambil. Ambil dari pesanan. Kemudian kita klik tombol cari. Akan muncul pesanan yang sudah kita isi sebelumnya. Kita klik pesanan tersebut. Untuk kuantitasnya sudah benar, 20 piece. Kita klik tombol lanjut. Jika kuantitas yang diterima misalnya tidak sesuai dengan kita pesan, kita bisa rubah di sini. Jadi kita bisa rubah di sini untuk kuantitasnya sesuai dengan jumlah pesanan yang kita terima. Karena ini jumlah pesanannya sudah sesuai dengan yang kita terima, jadi kita tidak ada melakukan perubahan untuk kuantitinya. Selanjutnya kita bisa klik info lainnya. Untuk alamatnya dibiarkan saja begitu terlebih dahulu. Untuk pengirimannya ada info dimasukkan ke mobil box. Mobil box. Jadi untuk pengiriman di mobil box, oke, kita kembali lagi. Untuk gudangnya dimasukkan di gudang store. Jadi defaultnya masuk ke gudang belakang, kita perlu ganti gudangnya menjadi gudang store. Karena menurut informasi soal,
bahwa untuk lampu hias gantung sebanyak 20 di sini diterima oleh kita dan dimasukkan di gudang store. Jadi perhatikan untuk tanda bold di sini itu kata kuncinya untuk tiap soal biasanya. Berarti ini dari CV Sejahtera, tanggalnya tanggal 3 Januari, nama barangnya ini, nomor surat jalannya ini, pengirimannya mobil box, kemudian barang dimasukkan di kodok di gudang store. Jadi perhatikan untuk soalnya untuk yang di bold atau ditebalkan. Jika sudah, kita bisa klik tombol simpan. Jika sudah, untuk menu penerimaan barangnya bisa kita tutup terlebih dahulu. Kemudian kita akan lanjut untuk soal selanjutnya, untuk next page-nya itu tanggal 5 Januari tanggal 5 Januari 2023. Berarti tanggal 5 Januari 2023 perusahaan menerima barang sekaligus tagihannya atas barang yang dipesan kepada PT Jaya pada tanggal 3 Januari 2023 dengan detail sebagai berikut. Untuk nama barangnya, lampu hias deluxe sebanyak 10 piece. Untuk harga per piece-nya 77.000. Untuk eh, untuk barang keduanya yaitu lampu hias LED sebanyak 10 piece juga. Harga per piece-nya 88.000. Nah, di sini ada infonya. Barang dimasukkan ke gudang store. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Nomor faktur pembeliannya itu invoice strip Jaya garis miring 010. Jadi tanggal 5 Januari kita selanjutnya kita lakukan adalah kita ke menu pembelian, kita melakukan penerimaan barang kembali. Jadi kita klik menu penerimaan barang, kemudian kita pilih pemasoknya tadi dari PT Jaya. Kemudian tanggal terimanya kita ganti menjadi tanggal 5 Januari 2023. Untuk nomor terimanya adalah nomor terimanya kita menggunakan saja nomor faktur pembeliannya invoice strip Jaya garis miring karena untuk yang ada tanda bintang merahnya ini wajib diisi. Jadi kalau kita tidak isi untuk nomor terimanya, maka untuk transaksi penerimaan barang ini tidak akan muncul error pada saat kita melakukan simpan untuk transaksi ini. Jadi selanjutnya yang kita lakukan adalah kita ke menu tombol ambil, kemudian kita pilih yang pesanan, kemudian kita cari atau pilih pesanannya, kita pilih PO sebelumnya, kemudian akan muncul untuk PO-nya itu yang sebelumnya kita pesan, kemudian kita klik tombol lanjut. Selanjutnya adalah kita ubah gudangnya menjadi store. Kita ubah gudangnya menjadi store. Kalau sebelumnya jika kita perhatikan untuk penerimaan CV Indah tadi, untuk tombol ubah Departemen Proyek Gudang atau gudang ini nggak muncul karena barangnya cuma satu tadi. Berhubung ini barangnya lebih dari satu, di sini tombol untuk ubah gedung, ubah departemen proyek atau gudangnya baru muncul. Jadi jika barangnya cuma satu, maka kita langsung mengubah gudangnya dari item tersebut untuk gudangnya menjadi gudang store. Ini juga gudang store. Kemudian
pada info lainnya, kita bisa input untuk tanggal kirimnya berarti kita ganti menjadi tanggal 5 Januari 2023. Kemudian untuk pengirimannya kita pilih yang mobil box juga. Karena di sini ada info untuk pengiriman menggunakan mobil box. Kemudian menurut informasi soal langsung dikirimkan tagihan. Menerima barang sekaligus tagihan atas barang yang dipesan kepada PT Jaya. Selanjutnya adalah kita klik tombol faktur. Jadi karena menurut informasi soal kita menerima barang dan selanjutnya menerima tagihan, jadi tidak kita simpan terlebih dahulu untuk transaksi penerimaan barangnya, tapi kita klik tombol faktur. Kita klik tombol faktur, maka akan ke menu faktur pembelian. Untuk tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 5 Januari 2023. Kemudian pada tab info lainnya kita isikan untuk nomor fakturnya. Invoice strip Jaya garing 010. Jadi khusus untuk faktur pembelian, pastikan untuk nomor fakturnya kita isikan, karena jika tidak kita isikan, pada saat kita simpan atau save untuk transaksinya akan muncul error untuk kita diminta mengisikan nomor fakturnya. Jika sudah, tidak ada menurut informasi soal tidak ada informasi bahwa kita untuk melakukan pembayaran pembelian. Jika begitu, jika sudah untuk faktur pembeliannya bisa kita simpan. Jika misalnya di soal ada dibilang bahwa kita melakukan pembayaran, maka kita langsung klik proses ke pembayaran. Karena ini tidak di informasi soal, tidak ada informasi bahwa kita melakukan pembayaran ke PT Jaya, berarti hanya sebatas kita menerima tagihan atau fakturnya saja. Jika sudah, kita klik tombol simpan. Karena dia nggak kirim. Iya. Jika sudah, untuk faktur pembeliannya bisa kita tutup atau close terlebih dahulu. Penerimaan barangnya juga kita bisa tutup atau close terlebih dahulu. Kemudian Udah. kita lanjut soalnya untuk tanggal next page. Kita klik next page-nya tanggal 6 Januari 2023. Nah, tanggal 6 Januari 2023 baru perusahaan melunasi hutang pada PT Jaya. Untuk invoice IJ garis miring INP strip 7728. Pembayaran dilakukan menggunakan cek mandiri dengan nomor ceknya JR0095 dan jatuh temponya itu 12 Januari 2023. Berarti kita akan melakukan pelunasan kepada PT Jaya untuk fakturnya ini IJ garis miring INP strip 7728. Oke, selanjutnya kita ke menu pembelian. Kemudian kita klik menu tombol pembayaran pembelian. Kita klik menu pembayaran pembelian. Iya. Untuk pilihan pemasoknya kita pilih yang PT Jaya. Kemudian untuk banknya kita pilih yang Bank Mandiri IDR. Kemudian tanggal bayarnya kita ganti menjadi tanggal 6 Januari 2023. Kemudian yang selanjutnya kita klik tombol ambil. Kita klik tombol ambil. Kan kemudian menurut informasi soal yang dibayarkan itu adalah nomor fakturnya itu IJ garis miring INV strip 7728. Sedangkan nomor faktur di bawahnya yaitu INV strip Jaya garis miring 010 itu belum dibayarkan.
Oleh karena itu, yang dicentang hanya ada satu. Selanjutnya, kita klik tombol lanjut. Jika sudah, kita bisa refresh untuk hitung nilai pembayarannya. Kemudian kita ke tab info lainnya. Untuk metode bayarnya kita ganti menjadi cek dan giro, cek atau giro. Untuk nomor ceknya kita tulis saja GR0095. GR0095. Untuk tanggal ceknya sendiri jatuh temponya itu 12 Januari 2023. Jadi untuk tanggal jatuh tempo ceknya itu tanggal 12 Januari 2023. Untuk pembayarannya bisa kita ketik pembayaran ke PT Jaya. Jadi untuk keterangannya kita bisa ketik pembayaran ke PT Jaya. Jika sudah, untuk transaksi ini bisa kita save atau simpan terlebih dahulu. Jika sudah, untuk pembayaran pembeliannya bisa kita close atau tutup terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan lanjut untuk soal selanjutnya. Kita ke next page lagi. Selanjutnya itu ialah tanggal 8 Januari 2023. Tanggal 8 Januari 2023, perusahaan menerima tagihan dari CV Sejahtera atas penerimaan barang tanggal 4 Januari 2023. Nomor faktur pembeliannya Sejahtera strip 023. Barang yang dibeli menggunakan vendor jasa angkut, yaitu Armada Express. Buat vendor baru dengan mata uang IDR atas nama Armada Express. Namun hingga barang diterima, tagihan atas biaya angkut tersebut belum diketahui oleh perusahaan. Untuk itu, perusahaan membuat asumsi atas biaya angkut tersebut sebesar 500.000. Biaya ongkos angkut ini akan menambah harga pokok pembelian dan dibayarkan ke Armada Express. Jadi untuk soal tanggal 8 Januari ini kita diminta untuk membuat faktur pembelian. Faktur pembelian atas CV Sejahtera. Kemudian kita juga diminta untuk membuat vendor baru atas nama Armada Express. Oleh karena itu, yang pertama kita membuat vendor barunya dulu terlebih dahulu atas nama Armada Express. Jadi kita ke menu pembelian lagi, kita ke menu pembelian, kemudian kita ke menu pemasok, kita ke menu pembelian, kemudian pemasok, kemudian kita ketikkan saja di sini Armada Express, ya Armada Express. Jika sudah, karena mata uangnya tadi IDR dengan mata uang IDR, di sini di bold untuk mata uangnya IDR. Di sini bisa untuk mata uangnya bisa kita ganti di sini. Jika dia menggunakan mata uang Singapura dolar, kita bisa ganti menjadi Singapura dolar. Karena ini untuk transaksi ini vendor baru ini menggunakan mata uangnya rupiah, jadi kita bisa ganti mata uangnya menjadi defaultnya saja Indonesian rupiah. Untuk tipe pemasoknya bisa kita ganti apakah itu perusahaan atau pemerintah. Untuk pilih tipe pemasoknya, misalnya kita ganti menjadi perusahaan. Jika sudah, kita bisa simpan untuk pemasok barunya. Jika sudah, kita bisa simpan untuk pemasok barunya. Kemudian kita ke menu pembelian. Kemudian kita ke faktur pembelian.
Kemudian kita pilih pemasoknya dulu, yaitu CV Sejahtera. Kemudian tanggalnya kita ganti menjadi 8 Januari 2023. Kemudian eh, kita klik tombol ambil, kemudian ambil dari penerimaan. Jadi karena barangnya sudah diterima tanggal 4 Januari 2023, jadi kita klik tombol penerimaan, bukan dari pesanan. Setelah itu kita cari untuk pilih penerimaannya tanggal 4 Januari 2023, kemudian kita klik. Untuk penerimaan tanggal 4 Januari 2003 atas PT CV Sejahtera ini adalah lampu hias gantung. Kemudian kita klik tombol lanjut. Jika sudah, maka untuk barangnya sudah akan muncul lampu hias gantung. Kemudian ke kita bisa ke akun perkiraan, ke menu biaya lainnya di atas info lainnya. Kemudian kita pilih akun perkiraannya itu pembelian, beban angkut pembelian. Kita bisa cari untuk akunnya itu beban angkut pembelian. Kita pilih beban angkut pembeliannya, kemudian alokasi barangnya pastikan kita centang karena menurut informasi di soal bahwa biaya ongkos angkut ini akan menambah ke harga pokok pembelian. Jadi pastikan kalau untuk alokasi ke barang ini dipastikan dicentang. Kemudian akan muncul untuk tagih ke pemasok, kita pilih yang Armada Express. Kemudian untuk jumlahnya tadi menurut informasi soal adalah sebesar 500.000. Sebesar 500.000. Kemudian pada tab info lainnya bisa kita isikan keterangannya, beban angkut sebesar. Jadi bisa kita isikan keterangannya yaitu beban angkut pembelian sebesar 500.000 rupiah. Jika sudah, kita klik tombol lanjut. Jika sudah, menurut informasi soal tidak ada eh, pembayaran yang dilakukan atas transaksi ini. Jika sudah, kita bisa klik tombol simpan untuk transaksi ini. Jadi keterangannya akan muncul di sini untuk beban angkut pembelian. Sedangkan untuk pada tab info lainnya kita pasti isikan dulu nomor fakturnya Sejahtera strip 023. Apa ya? Sejahtera 023 untuk nomor fakturnya. Karena jika nomor fakturnya tidak diisi, maka pada saat kita klik tombol simpan, akan ada error untuk mengisi nomor fakturnya. Jika sudah, kita klik tombol simpan. Oke, untuk kali ini nanti kita berarti selesaikan terlebih dahulu. Nanti berarti soal selanjutnya ini soal ini next page. Berarti untuk hari ini kita sampai nanti tanggal 9 Januari untuk soalnya sampai tanggal 9 Januari. Nanti sisanya kita akan lanjut ke hari Senin untuk tryout-nya. Untuk sisa soal selanjutnya nanti kita akan lanjut ke hari Senin untuk sisa soal tryout-nya. Nanti kita
pelatihan sisa soal tryout-nya hari Senin mendatang. Jadi kita selesaikan dahulu untuk soal tanggal 9 Januari 2023. Tanggal 9 Januari 2023, perusahaan menerima tagihan dari Armada Express atas jasa pengiriman barang yang dipesan kepada CV Sejahtera tanggal 8 Januari 2023. Nomor pembelian dari Armada Express adalah AE 1007. Nah, nilai tagihan adalah sebesar 475.000. Baik, selanjutnya adalah kita ke menu faktur pembelian. Close dulu. Kita ke menu pembelian, kemudian faktur pembelian, kemudian pemasoknya kita pilih yang Armada Express, kemudian tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 9 Januari 2023, kemudian kita klik tombol ambil. Kita klik tombol ambil, kemudian yang kita pilih adalah biaya pembelian, karena kita ingin ambil dari biaya pembelian atas ongkos angkut pembelian. Jadi kita klik biaya pembelian, kemudian kita cari atau pilih pembeliannya, akan muncul untuk beban angkut pembelian sebesar Rp500.000-nya, kemudian kita klik tombol lanjut. Jika sudah tidak transaksinya tidak akan muncul di barang dan jasa, transaksinya itu akan muncul di biaya lainnya. Jadi kita klik biaya lainnya, kemudian jumlahnya kita ganti menjadi 475.000. Jadi untuk beban angkut pembeliannya itu nilai realnya atau nilai sebenarnya ditagihkan itu adalah sebesar 475.000. Jadi setelah itu kita klik tombol lanjut. Jika sudah tidak ada info bahwa kita membayarkan di soal tidak ada info untuk melakukan pembayaran atas tagihan Armada Express ini, jadi selanjutnya kita ke tab info lainnya, kita isikan nomor fakturnya AE 1007. Jadi kita isikan eh, saja nomor faktur pembeliannya AE 1007. Jika sudah, kita klik tombol simpan terlebih dahulu. Oke, baik. Kita coba ke menu daftar laporan. Daftar laporan. Eh, kita ke neraca indeks kontrolnya. Kemudian kita pilih tanggal 9 Januari 2023. Untuk neracanya pertanggal 9 Januari 2023, apakah sudah sama? Jumlah asetnya sebesar ini. Untuk Pak Ali, Nicholas Scanley, Sama, Pak. sama ya. Neraca dari tanggal berapa, Pak? Tanggal berapa, Pak? Tanggal 9 Januari 2023, Pak. Oh, 9 Januari 2023, 1M, sama, Pak. sama ya. Jadi untuk transaksi, untuk pelatihan kali ini kita mengerjakan soal tryout-nya sampai di sini dulu. Selanjutnya nanti kita akan lanjut untuk pengerjaan soal tryout-nya hari Senin. Oke. Untuk hari Senin untuk pengerjaan soal tryout selanjutnya. Oke, baik. Kalau bentuk ada pertanyaan Pak dari Pak Ali, Nicholas Scanley. Mungkin soalnya terlalu banyak, banyak ini.
Gimana Pak? Sorry. Soal-soalnya ini mungkin dilanjutkan besok, Pak. Iya, 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 banyak kok. Kelihatan. iya. Belum. Nggak sempat Pak dalam satu sesi kayaknya Pak. Iya, Jadi akan kita lanjutkan ke sesi hari Senin ya Pak ya, sesi terakhir. Nah, setelah sesi terakhir nanti ya tinggal, ya kalau misalnya teman-teman mau mengerjakan sendiri dulu ya nggak masalah juga. Tapi kalau misalnya mau nunggu ya kita tunggu bareng-bareng kerjanya hari Senin. Kemudian nanti ya. tinggal tunggu untuk kapan mau kapan ujiannya, ujian sertifikasi Oke, CAP. siap, Pak. Oke, kalau gitu berarti kita eh, sampai dengan tanggal 9 Januari 2023 dulu ya untuk soalnya. Nanti kita setelah itu lanjut ke soal selanjutnya. Ya, ya, Oke, kalau gitu terima kasih Pak Ali, terima kasih Niklaus, terima ya, kasih. Pak. Ya, ya, Pak. Ya, Makasih, Pak. makasih. Ya, Terima kasih, Pak. ya. Pak, mungkin izin saya mau ini, Pak, mau pelajarin, Pak, ya, yang Iya, ada di database. Gak iya, apa-apa, Pak, ya. nggak apa-apa Pak. Oke, reportnya mungkin bisa dikirim ke Pak Yopi, saya ulangin lagi mungkin. Eh, Record yang hari ini. oh iya, iya, iya. Nanti saya upload ke tempat seperti biasa ya Pak, ya. Upload ke Google Drive. Iya, Oke, oke. Siap, oke, Pak. oke. Oke, Nanti terima kasih, Pak. linknya Pak Ali juga mau ya maksudnya? Boleh. Boleh Ke ya? Pak Yopi aja nggak apa-apa, Pak. Oh, Nanti Pak Yopi di-share aja di ya. grup. Oke, Iya, oke, jadi, oke, ya, baik Pak, ya, Pak. baik Pak. Iya, Terima kasih Pak Ali. ya, Pak. Ya, Pak. Makasih juga, Pak. Saya close terlebih dahulu. Saya izin live dulu. Iya Pak, makasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Makasih Pak. Janli, Ya, makasih Pak. Nicholas.